Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ica Ayu Fiawati Nariskia dari kelas Biologi C angkatan 2018 akan menjelaskan materi tentang ekologi, yaitu submaterinya adalah energi. Selamat menyaksikan. Oke, untuk materi yang awal kita harus tahu apa itu si energi. Nah, menurut Odum 1993, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Jadi ketika kita berpikir, kita bergerak, kita bernafas, itu sebenarnya kita telah menggunakan energi. Oleh karena itu, setiap organisme itu memerlukan energi. Bentuk-bentuk energi itu apa sih? Nah, bentuk energi itu ada energi panas, energi kimia, energi mekanik, ada energi radiasi. Misalnya kalau energi panas itu bersumber dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah sumber energi yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan antara energi dengan hukum termodinamika. Kita ketahui bahwa hukum termodinamika ini adalah salah satu hukum yang ada di mata pelajaran fisika dasar. Nah, ada yang tahu hukum termodinamika itu ada berapa? Ada 2. Nah, untuk yang pertama, hukum termodinamika itu berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi ini hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian untuk hukum termodinamika yang kedua berbunyi yaitu setiap perpindahan atau perubahan energi dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu selalu diikuti oleh proses degradasi dari energi itu sendiri. Artinya setiap perpindahan itu energi melepaskan energi panas yang itu tidak dapat digunakan, sehingga energi yang ditransferkan itu lama-kelamaan akan semakin sedikit. Kita akan menjelaskan dari proses kita akan menghubungkan antara energi dengan hukum termodinamika yang pertama. Dimana di sini ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi yang paling besar yang ada di muka bumi ini, yang akan diserap oleh tumbuhan hijau yang dia berperan sebagai produsen. Di sini juga ada aliran siklus mineral, di mana tumbuhan hijau ini akan menyerap sari-sari atau mineral yang ada di dalam tanah untuk proses fotosintesis itu. Proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Ya, menghasilkan glukosa, di mana glukosa atau amilum bisa disebut, itu akan digunakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu di sini herbivora. Di dalam perpindahan dari energi yang terdapat dalam tumbuhan ke herbivora, di sini ada pelepasan panas. Pelepasan panas ini artinya pelepasan energi tadi. Nah, pelepasan energi kemudian dari energi yang sudah dimakan oleh herbivora, kemudian herbivora dimakan oleh konsumen tingkat 2, di mana konsumen tingkat 2 ini adalah golongan karnivora. Di sini juga terjadi pelepasan energi panas. Jadi kesimpulannya dapat diambil bahwa perpindahan energi dari tumbuhan, herbivora, karnivora itu jumlah energinya sudah mulai berkurang. Kemudian karnivora setelah mendapatkan energi, dia akan mengeluarkan berupa hasil metabolismenya berupa kotoran. Kemudian kotoran ini akan diuraikan oleh organisme pengurai yang biasa disebut sebagai dekomposer. Ketika diurai, dia akan membentuk dari bahan organik yang besar menjadi bahan organik yang lebih kecil-kecil lagi, yang kemudian akan diserap oleh tanah, yang kemudian akan diserap lagi oleh tumbuhan yang nantinya akan digunakan untuk proses fotosintesis kembali. Dari jalur ini sudah dapat diketahui dia mengandung 2 hukum termodinamika itu sekaligus, di mana perubahan energi dari sinar matahari energi panas diubah melalui tumbuhan menjadi bentuk energi berupa glukosa yang nantinya akan dikonsumsi herbivora menjadi energi buat herbivora itu. Itu sesuai
sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama. Jadi energi tidak dapat diciptakan melainkan hanya dapat diubah. Nah, untuk hukum termodinamika yang kedua tadi sudah dapat dilihat juga. Jadi perpindahan dari energi dari tumbuhan ke herbivore melepaskan panas. Jadinya dia sudah melepaskan energi, jadi energinya sudah berkurang, diikuti oleh degradasi energi tadi sesuai dengan hukum termodinamika. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan yang atas grafiknya. Di sini ada tulisan 3000 kilokalori per meter persegi per hari. Ini adalah jumlah energi sinar matahari yang diserap oleh tumbuhan per harinya sebesar seperti itu. Nah, ketika dia sudah dikonsumsi oleh herbivora gitu, sini energinya sudah berkurang dari 3000 menjadi 1500, menjadi 15, menjadi 1,5, menjadi 0,3, sudah mulai berkurang. Itu hukum termodinamika yang kedua. Nah, sudah mengerti semuanya? Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengapa energi itu disebut sebagai aliran. Nah, kita sudah mempelajari tadi bahwa dari energi yang dihasilkan oleh produsen yang dimakan oleh konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan seterusnya, itu secara tidak langsung sudah terjadi perpindahan energi yang disebut sebagai aliran energi. Jadi kesimpulannya, aliran itu adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lainnya. Nah, energi ini adalah hasil interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik dalam satu ekosistem. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu merupakan bentuk-bentuk dari aliran energi. Yang pertama yaitu rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan di dalam suatu ekosistem. Yang ini bertujuan untuk menunjukkan tingkatan trofik dari organisme dalam suatu ekosistem. Contohnya yaitu sini, artinya tumbuhan yang bertindak sebagai produsen akan dimakan oleh tikus. Yang tikus ini dia berperan sebagai konsumen tingkat pertama, herbivora. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2, yang kemudian ular akan dimakan oleh burung elang yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Nah, jadi yang dimaksud dengan rantai makanan itu dapat dilihat seperti ini, dapat berupa garis lurus atau garis linear. Selanjutnya itu adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, di sini contohnya tumbuhan yang berperan sebagai produsen bisa dimakan oleh ulat dan juga bisa dimakan belalang, di mana ulat dan belalang ini bertindak sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian ulat bisa dimakan burung, belalang pun bisa dimakan oleh burung. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa adanya gabungan dari beberapa rantai makanan. Jadi intinya itu jaring-jaring makanan ini muncul akibat adanya anggota ekosistem yang menempati tingkatan tropik 2 sekaligus. Saya akan menjelaskan antara piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida itu berfungsi untuk menggambarkan perbedaan tingkatan trofik yang ada di ekosistem ini. Tadi bentuknya kan sudah tahu kan, ada 3, piramida biomasa, piramida jumlah, dan piramida energi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu piramida jumlah. Jadi piramida jumlah ini untuk menggambarkan seberapa banyak sih produsen yang ada di dunia ini, seberapa banyak sih konsumen tingkat pertama itu, ataukah jumlah konsumen tingkat pertama itu lebih banyak dari konsumen tingkat 2, atau malah sebaliknya.
Tuh, jadi untuk piramida jumlah ini bentuknya seperti segitiga, di mana untuk yang paling bawah itu ditempati oleh individu yang berperan sebagai produsen. Kemudian naik tingkat lagi itu ditempati oleh konsumen tingkat pertama. Di sini artinya herbivora. Tuh. Kemudian naik lagi ke tingkat lagi, dia ditempati oleh kelompok konsumen tingkat yang kedua. Artinya jumlah konsumen tingkat kedua itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumen tingkat yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya naik lagi ke tingkat selanjutnya itu ditempati oleh konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Itu. Kalau misalnya dibalik jumlah piramidanya, itu malah membahayakan kehidupan ini. Artinya apa? Jika misal produsen ditaruh yang paling atas, maka akan terjadi kelaparan yang secara besar-besaran, karena jumlah produsennya sedikit dibandingkan dengan jumlah organisme yang memangsanya tersebut. Yang selanjutnya ada piramida biomasa, di mana piramida biomasa ini menggambarkan penurunan ataupun peningkatan dari tingkatan trofik dalam ekosistem. Kita ibaratkan antara ekosistem darat dengan ekosistem yang ada di lautan, di mana ekosistem di darat itu bentuk piramidanya itu seperti segitiga pada umumnya, di mana jumlah produsennya itu atau individu produsen itu menempati bagian bawah. Kemudian diikuti oleh konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Artinya jumlah dari produsen itu lebih banyak. Kan biomasa itu berat jumlahnya. Jadi sudah diketahui bahwa di dunia ini, di darat ini lebih banyak tumbuhannya daripada organismenya. Nah, kebalikannya daripada di laut. Di laut itu sama-sama banyak produsennya, tapi kalau dihitung dalam hitungan jari, kan di laut itu produsennya berupa alga seperti plankton, nanti kan dimakan oleh ikan, jadi dia disebut sebagai produsen. Kalau dihitung dalam hitungan jari, itu memang produsennya itu banyak, tetapi kalau dia ditimbang, artinya untuk menghitung masanya, dia itu kalah dengan organisme seperti konsumen tingkat pertama. Artinya jika alga atau fitoplankton ditimbang sebanyak 1 kilogram, itu kan banyak, kalah dengan satu organisme, misalnya ikan yang satu saja beratnya itu mencapai 1 kilo. Nah, untuk piramida yang berada di ekosistem perairan itu bentuknya adalah segitiga terbalik. Segitiga terbalik berarti kan kerucutnya di bawah tuh, semakin kecil. Artinya dan di bagian yang kecil itu adalah letak dari produsen. Artinya jika dia ditimbang atau di dalam segi biomasanya, dia kalah dengan konsumen yang paling atas. Beda dengan yang daratan tadi, produsennya berada di bagian bawah dan konsumennya berada di bagian atas. Artinya jika ditimbang atau dihitung biomasanya, itu lebih berat yang produsen daripada yang konsumen. Yang terakhir yaitu ada piramida energi, di mana piramida energi ini menggambarkan penurunan energi dari tiap-tiap tingkatan trofik. Ini balik lagi dengan yang tadi, hukum termodinamika yang kedua. Masih ingat tadi bunyinya apa? Ya, bunyinya setiap perpindahan maupun perubahan energi dari satu organisme ke organisme lain itu selalu diikuti oleh degradasi dari energi itu sendiri. Artinya ada pelepasan energi panas yang tidak dapat digunakan, sehingga energi yang berpindah itu jumlahnya itu berkurang. Jadi piramida itu untuk menunjukkan bahwa setiap perpindahan energi dari yang pertama tadi, yang paling bawah itu kan ditempati oleh individu produsen. Jadi produsen ini energinya masih banyak, karena dia langsung menerima energi berupa energi cahaya matahari tadi,
masih langsung dia ke tumbuhan. Lalu dari produsen ke konsumen tingkat pertama, nah di sini sudah terjadi pengurangan energi karena sudah berpindah energinya. Kemudian konsumen yang tingkat pertama ke tingkat yang kedua mulai lagi kehilangan energi yang dilepaskan. Begitupun seterusnya sampai ke atas sehingga terjadilah piramida segitiga pada umumnya. Nah, itu menunjukkan hukum termodinamika yang kedua. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu energi adalah kemampuan suatu organisme untuk melakukan aktivitas. Kedua, yaitu bentuk-bentuk dari energi ada energi panas, energi radiasi, energi kimia, dan energi mekanik. Kemudian, hubungan dari energi dengan hukum termodinamika yaitu yang pertama, berkaitan dengan hukum termodinamika yang pertama, energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya saja. Contohnya tadi seperti matahari, dari energi panas akan diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi dalam bentuk glukosa. Kemudian untuk hubungannya dengan hukum termodinamika yang kedua yaitu di mana hukumnya berbunyi setiap perpindahan maupun perubahan dari energi selalu diikuti oleh proses degradasi dari energi itu sendiri. Artinya dia melepaskan energi panas yang tidak dapat digunakan, sehingga energi yang ditransferkan tadi akan berkurang seiring berjalannya di aliran tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kenapa energi disebut sebagai aliran, yaitu bahwa energi dari sinar matahari, kemudian ke tumbuhan, kemudian ke herbivor, ke karnivor, dan seterusnya itu sudah menunjukkan bahwa energi itu ditransferkan membentuk suatu aliran. Kemudian ada aliran itu bentuknya ada dua, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian setelah itu ada piramida, di mana piramida ini menggambarkan perbedaan masing-masing tingkatan trofik di dalam ekosistem. Ada 3 bentuk piramida, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.